pemirsa YouTube channel GKI Hosana dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami dalam program Kompas Iman edisi Pratika Keluarga. Seperti biasa, di sini kami membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari jemaat untuk kita diskusikan seputar keluarga ataupun pasutri. Dan Anda ditemani oleh saya, Ezer Lumika, dan saya Mariska, dan saya Penginjil Andi Gunawan. Baik, kita langsung saja mulai dengan diskusi kita. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tentang sehari-hari ya, tentang keluarga dan juga pasutri. Baik, narasumber kita Bapak Penginjil Andi Gunawan. Kabar baik Pak? Puji Tuhan, baik. Baik, Mariska baik? puji Tuhan baik. Ya, ini seringkali ada beberapa pertanyaan nih tentang keuangan. Sepertinya ini agak-agak sensitif ya. Katanya ada uang itu milik uang milik suami yang milik suami dan istri, tapi uang istri belum tentu milik suami begitu. Nah, ini kalau kita membahas tentang keuangan yang sama-sama bekerja begitu, gimana sih sebaiknya, apakah dipisah gitu ya, istri uang istri, suami dikelola oleh suami atau disatukan? Ya, kalau bagi saya, tentu saya pun dalam berpendapat berdasarkan daripada beberapa pembicara atau saya mengikuti satu seminar untuk masalah keuangan. Jadi masalah mau disatukan atau tidak itu bukan persoalan. Sejauh memang si suami dan si istri ada satu kesepakatan. Misalnya bapak dan ibu kalau memang dari awal mau terpisah ya nggak apa-apa. Terus mau digabung ya nggak apa-apa juga. Nah, yang perlu diperhatikan di sini dalam masalah keuangan ini ada beberapa hal ya, bahwa di dalam kehidupan pernikahan itu bukan lagi saya dan kamu, bukan, tapi ya kami atau kita gitu loh. Ya, jadi bahwa yang tadi sampaikan bahwa ada yang mengatakan bahwa uang suami adalah uang istri, tapi uang istri adalah uang istri. Ya tentu itu jangan sampai terjadi lagi. Ya, jadi ketika bicara soal misalnya bapak dan ibu selama ini tabungan terpisah, tetap adalah uang bersama. Jadi ketika ingin membeli sesuatu, ya tentu ini tidak lepas juga daripada komunikasi, ya. Nah, jadi di sini kembali lagi bukan masalah mau digabung atau tidak, tetapi sejauh mana pasangan suami istri ini bisa membangun kepercayaan, ya. Terus juga ada keterbukaan, ya. Kalau misalnya dalam keuangan sudah tidak ada keterbukaan, tentu nanti berkaitan dengan berarti selama ini juga pasangan tidak percaya. Lalu juga kesepakatan tadi saya sudah sampaikan, terus komunikasi. Dan tentu ini semua tidak terlepas daripada kasih. Jadi dalam hal keuangan ini jangan sampai suami istri lebih mengasihi uang daripada relasi. Jadi harus lebih menghargai relasi itu, menghormati relasi itu pasangan suami istri daripada uang. Begitu. Jadi di sini perlu sekali bahwa diperhatikan, karena keuangan ini, masalah keuangan adalah memang salah satu masalah ya yang bisa menyebabkan sebuah pernikahan atau keluarga bercerai, ya. Jadi di sini perlu diperhatikan. Itu jawaban dari saya. Jadi kepercayaan itu bisa kita lihat, ini salah satu cara gitu ya, bagaimana dengan mempercayakan keuangan di dalam rumah tangga begitu ya, pengelolaannya baik kepada istri ataupun kepada suami. Betul ya. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh dalam kehidupan saya sama istri, ya saya tahu bahwa saya orangnya yang kurang bisa mengatur keuangan dengan baik, ya. Istri saya jauh lebih bisa, ya kita percayakan. Dan yang penting komunikasi. Misalnya dia punya tabungan sendiri, saya punya tabungan sendiri, kita saling komunikasi, ya. Dan saya suka menyampaikan bahwa mah, di uang tabungan mama yang milik kita bersama itu ada berapa, dan kita harus merasa nyaman kalau pasangan kita juga tahu saldo kita. Jadi dalam hal ini jangan sampai begini, kalau ketika istri kita menanyakan, papa saldo di tabungan papa itu berapa, terus kita marah, kamu kenapa sih harus tahu? Itu berarti ada sesuatu. Jadi kita harus tahu aja, karena tadi yang saya sampaikan bahwa ada keterbukaan dari sesuatu dirahasiakan. Termasuk juga dalam hal ini ketika kita ingin memberikan uang kepada orang tua kita, ya nggak apa-apa, kasih tahu sama pasangan kita, jangan bersembunyi, karena itu akan membuat konflik semakin melebar. Yang tadinya konfliknya hanya suami istri, nanti sesama keluarga besar. Begitu. Dan tentu saja dia tidak menjadi contoh baik untuk anak-anaknya. Nanti anaknya juga akan melihat, oh nanti kalau saya menikah, berarti ketika ngasih uang jajan ke papa mama, berarti saya juga sembunyi-sembunyi. Ya, jadi betul-betul terbuka,
bukannya orang tua juga kita memberi, tapi juga kalau ada saudara yang memang kita harus bantu, ya kita terbuka komunikasikan, trust ya begitu itu. Dan selain itu tentu juga dalam hal bank kesepakatan, misalnya dari tabungan mama itu apa aja yang dikeluarkan, dari tabungan papa apa aja dikeluarkan gitu. Ya karena apa? Ini uang bersama. Terus termasuk juga di dalam hal misalnya uang jajan, baik suaminya atau istrinya, berikan limit budget. Beberapa hari lalu saya sama istri membuat kesepakatan, ya udah lama kita menikah, tadi baru kemarin kita kembali lagi mengevaluasi dan saling mengingatkan bahwa oke, tiap bulan papa uangnya segini, mama uangnya segini, gimana? Oke, sip. Jadi yang namanya mau jajan gak usah lagi tuh dikit-dikit kita telepon kan, pak boleh nggak gini, mah nggak, itu kan risih ya. Jadi tetapi kalau misalnya sudah melewati budget baru kita bicarakan. Jadi di sini memang cukup kompleks ya. Jadi pasangan suami istri harus membicarakan limit ya, budgetnya berapa harus didealkan, itu sih. Ya memang kalau bicara masalah keuangan nanti sebenarnya harus ada topik khusus ya tentang Betul. manajemen keuangan dulu Ya. Tetapi untuk prinsip dasarnya tentang keuangan di dalam pasutri atau hubungan suami dan istri sepertinya tadi Ya. kepercayaan itu tadi ya. Betul. Dan ingat, lebih mengasihi relasi, memperhatikan relasi dan menghormati relasi daripada lebih menghormati menghargai uang. Itu yang harus diperhatikan. Mungkin Mariska ada pertanyaan? Baik, ini ada pertanyaan kedua ya Pak Andri ya, Ya. dari jemaat. Apa yang harus dilakukan jika pasangan sedang menghadapi konflik? Tadi juga sempat disinggung ya, Ya. mungkin ada kaitannya dengan konflik keuangan atau konflik apapun ya Pak Andri. Mungkin bisa dijelaskan Pak Andri. Ya, sebelum saya memberitahu atau memberi cara ya dalam bentuk tips-tips ya, tapi dalam konflik ini termasuk juga tadi konflik keuangan yang bahas, ingat selalu melibatkan Tuhan untuk Tuhan berikan kepada kita hikmat termasuk dalam penyelesaian konflik. Nah, pada dasarnya kenapa konflik timbul, karena itu berkaitan dengan adanya satu harapan yang tidak terpenuhi oleh pasangan kita. Ya. Nah, harapan ini biasanya juga tidak apa daripada idealisme kita. Makanya dalam konflik ya kalimat yang keluar ya, kamu tuh kalau jadi suami harusnya seperti ini, kamu kalau jadi istri harusnya seperti ini. Nah itu kan berarti dibangun dari idealisme kita, yang tentu idealisme itu kita peroleh dari pengalaman orang tua kita sendiri, atau kita melihat figur ya, atau ya dari hal-hal yang kita temui lah. Nah jadi di sini memang konflik terjadi karena adanya harapan atau idealisme yang tidak terpenuhi. Nah oleh karena itu di sini tentu ya, nah kalau yang belum menikah, bapak ibu atau pemuda-pemudi ya yang sedang bergumul atau yang sedang menjalani masa pacaran, ini perlu disampaikan, dikomunikasikan harapan apa. Jangan sampai begini, setelah menikah kita baru mengkomunikasikan ternyata harapan itu tidak bisa dipenuhi oleh pasangan kita. Jadi harus dibicarakan tuh waktu pacaran, harapan apa aja sih, terus ada nggak di pasangan kita. Kalau nggak ada ya perlu pikiran baik-baik, karena bicara soal harapan idealisme itu ada yang memang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya fleksibel. Misalnya ada yang kata begini, waktu saya pacaran tuh, waktu dibimbing oleh pembimbing pranikah begitu ya, saya sama istri membuat harapan masing-masing. Harapan itu dari nomor satu, berarti nomor satu itu adalah harapan yang paling penting. Nah lalu pada waktu kami dipertemukan, masing-masing kami menyampaikan gimana kalau nomor satu ini tidak terpenuhi. Ya dulu kami ada diskusi di situ. Oh ternyata bisa. Nah baru lanjutkan. Tapi kalau misalnya sama-sama kekeh, sama-sama ngotot, pikirkan baik-baik untuk melanjutkan ke sampai pernikahan. Karena kalau dipaksakan, apalagi mengatasnamakan sayang relasi sudah terbangun, aduh ya, dalam pernikahan bukan hanya dalam kurun waktu berapa tahun, seumur hidup itu akan menyiksa kita dan juga menyiksa pasangan kita. Karena apa? Kita menuntut. Karena kalau harapan itu akhirnya tidak terpenuhi, terus kita minta terus, akhirnya menuntut, dan pasangan atau manusia pada umumnya tidak mau dituntut, apalagi kita nggak bisa memenuhinya. Nah oleh karena itu saya juga ada kesempatan ini memberitahu kepada pemuda-pemudi ya, dan termasuk orang tua, memberitahu kepada anak-anak bahwa pada saat pacaran betul-betul perhatikan, melek, jangan terjebak dalam love is blind, cinta yang buta. Nah saya masuk ke dalam beberapa tips untuk menyelesaikan konflik. Pertama, memang mau gak mau atur waktu. Sediakan waktu, bukan menyisihkan waktu atau menyisakan waktu, tapi menyediakan waktu, mengatur waktu.
tentu dalam atur waktu ini pastikan bahwa diri kita secara emosi sudah lebih stabil, lebih tenang. Tentu ya, karena dalam masa kita mengatur waktu berarti masing-masing kita pasangan ada waktu juga untuk mengevaluasi diri. Nah itu juga hal yang baik untuk kita akhirnya sama-sama berbicara di dalam pengaturan waktu yang sudah disepakati. Ya, tentu dalam atur waktu ini awali juga dengan doa. Ya, walaupun masing-masing mungkin sudah berdoa gitu ya. Terus yang kedua, nyatakan masalah atau konfliknya. Nyatakan dulu akar masalahnya apa. Katanya dalam salah satu buku literatur yang pernah saya baca, kalau perempuan itu ketika menyelesaikan satu masalah, semua laci dibuka. Satu belum beres, satu laci dibuka lagi. Sehingga kadang-kadang itu yang membuat ketegangan penyelesaian konflik dengan seorang laki-laki atau suami. Karena laki-laki itu pengen langsung to the point. Tapi kalau perempuan semua diomongin. Jadi harus tahu dulu apa akar masalahnya. Ya. Terus yang berikutnya, kenali pemahaman tiap orang terhadap masalah yang ada. Jadi kenali bahwa tiap orang bisa berbeda dalam menyikapi masalah. Ya kita sebagai seorang suami atau istri jangan memaksakan kehendak. Ingat, pasangan kita tuh pribadi, bukan benda. Jadi dia bisa juga berpikir sama seperti kita. Ya. Yang keempat, temukan hal yang tak disetujui dan tak disetujui. Ini sebagai bentuk kesepakatan. Ya. Lalu fokus pada masalah yang menyebabkan konflik. Tadi kan sudah bicara soal akar masalah, fokus pada masalahnya. Itu ya. Jadi untuk kaum ibu-ibu belajar untuk tidak melebar. Ya tentu di sini perlu kesabaran juga dari seorang suami untuk mengarahkan. Ya. Terus mencari pilihan-pilihan penyelesaian masalah. Oleh karena itu dalam menyelesaikan masalah itu bukan hanya fokus kepada akar masalah, tapi juga fokus kepada bagaimana cara penyelesaiannya, solusinya, ya. Terus yang kedelapan, hargai pasangan kita kalau dia punya cara penyelesaian yang berbeda dengan kita. Jangan dulu kita cut atau merasa diri kita pendapat papa yang paling benar. Enggak. Bapak Ibu, kita memang sudah dibenarkan dalam Kristus. Tapi bukan berarti akhirnya kita menjadi makhluk atau ciptaan yang selalu benar. Oleh karena itu, kenapa kita menikah? Ya karena kita membutuhkan partner, rekan, untuk saling memberikan masukan. Terus berikutnya adalah cari tujuan utama. Nah, tujuan dari penyelesaian konflik ini adalah agar relasi kita ya baik, sehat, kembali ya dipulihkan kalau sampai terjadi dalam konflik itu saling menyakiti. Supaya apa? Pernikahan ini kembali ya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tujuan daripada penyelesaian konflik bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Walaupun enggak ada kemungkinan bahwa ternyata memang kita atau pasangan kita yang salah, tapi bukan itu fokusnya. Tujuannya adalah atau fokusnya adalah bagaimana membangun pernikahan yang lebih baik ke depan. Yang ke-10, penuhi kebutuhan tiap pasangan. Nah, kan tadi saya sudah menyampaikan konflik terjadi karena apa? Ada harapan kan yang tak terpenuhi, kebutuhan yang tak terpenuhi. Misalnya akar masalah ternyata ketika terjadi konflik bicara soal istri merasa suami kurang memiliki waktu bersama dengan keluarga. Ya sudah, berarti suami belajar untuk ya menurut mama kira-kira bagaimana papa dirasa oleh mama dan keluarga, papa hadir. Karena kan dalam pergumulan keluarga ada yang pernah mengatakan begini, suami saya itu ada di rumah tapi tidak hadir. Ada tetapi tidak ada. Bisa jadi kemungkinan suami di rumah tapi masih membawa pekerjaan dari kantor. Atau suami sibuk membalas WA. Saya pernah ditegur oleh istri saya. Ketika saya di rumah katanya ya santai sama keluarga tapi saya sibuk dengan diri saya. Membalas WA yang sebetulnya sih ada yang sifatnya recehan ya kalau muda kan. Ada yang sebetulnya nggak perlu dijawab tapi karena ada keinginan untuk ya udahlah saya pengen cepat menjawab jadi lupa bahwa ini waktu ada sampai keluarga. Lalu di sini tutuplah persoalan. Nah, tutuplah persoalan maksudnya apa Pak Andri? Bukan berarti yuk kita tutup ya sudah ya, bukan. Tetapi di sini ya karena mungkin sudah melukai saling memberikan pelukan. Ya. Ciuman bahwa sama-sama mengatakan bahwa ya kita sama-sama belajar untuk semakin lebih dewasa. Jadi kan Tuhan bisa menggunakan pernikahan itu saling membentuk diri kita kan. Besi menajamkan besi. Nah, yang terakhir ini, kalau memang ada konflik yang akhirnya suami istri sudah mencoba mencari cara waktu tapi akhirnya tidak bisa menyelesaikan, jangan gengsi untuk mencari pertolongan. Ya, seperti yang saya sampaikan di sesi sebelumnya,
bahwa ketika kita cari pertolongan jangan ke orang tua atau saudara kita. Orang tua akan sulit. Mungkin orang tua tahu bahwa yang salah adalah anaknya, tapi karena ini adalah anak, ya, nggak mau menjatuhkan anak sendiri di depan masakannya, jadi dia membela anak. Jadi lebih baik carilah pertolongan kepada konselor, hamba Tuhan, atau kalau memang itu misalnya selama bimbingan pranikah dibina oleh saya, ya carilah saya. Ya, karena ini sebagai bentuk daripada pelayanan juga, dan memang sebagai seorang pembina pranikah juga harus menyediakan waktu dan melayani ketika ada orang-orang yang mengambil kita dalam menyelesaikan masalah itu. Ya, menarik sekali diskusi kita ya. Semoga tadi tips-tips yang sudah disampaikan Pak Andri mungkin bisa dicatat, jadi kalau ada konflik bisa langsung cepat-cepat diselesaikan. Akhirnya waktu juga yang membatasi diskusi kita ya Pak ya. Semoga apa yang dibagikan dapat menjadi berkat bagi jemaat GKIM. Kiranya Bapak Ibu nanti dapat bertemu lagi dengan kita di program Kompas Iman selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.